Oke, welcome back to my channel. Ya, balik lagi di channel ini. Ya, di kesempatan kali ini saya akan membagikan 7 cara mengatasi rasa minder menjadi rasa percaya diri. Ya, udah. 7 cara mengatasi rasa minder menjadi rasa percaya diri. Judulnya udah mantep, tapi nggak tahu penyampaiannya gimana. Oke, simak aja langsung ya. Percaya diri ini sangat penting kita miliki. Sebagai seorang anak, kalau misalnya kita nggak percaya diri, menjadi seorang anak, bagaimana orang tua itu bisa percaya pada diri kita, sedangkan kita aja nggak percaya sama diri kita gitu. Sebagai seorang marketing atau pemasaran, bagaimana orang percaya dengan produk kita kalau kita memasarkannya dengan cara yang tidak percaya diri. Dan sektor bidang lainnya gitu, yang memerlukan kepercayaan diri untuk menjalankan bidang tersebut. Tapi ada juga yang membuat percaya diri itu dijadikan sebagai hal negatif, misalnya kepedean lah, apalah gitu. Gak ada yang seperti itu. Kalau kepercayaan diri yang rendah itu membuat kita itu susah berkembang, karena orang yang berkembang itu adalah orang yang percaya diri, gitu ya. Oke, di sini ada 7 cara yang akan saya bagikan. Yang pertama ada, buatlah daftar kelemahan dan daftar kelebihan Anda. Oke, cara yang pertama di sini kita membuat daftar kelemahan dan daftar kelebihan kita. Biasanya kita pasti ada tuh mempunyai kelemahan dan kelebihan. Nah, kalau misalnya kita ingin percaya diri, kita buat daftarnya itu. Kebanyakan orang gak mau atau sulit membuat daftar itu karena mereka itu merasa saya sudah seperti ini adanya gitu. Tapi kalau misalnya kita dengan membuat daftar tadi kelemahan dan kelebihan kita, kita tahu mana yang harus kita asah, mana yang harus kita kurangi. Misalnya kelebihan kita suka membuat video. Nah, disitulah kita berkembang dari kelebihan kita, sehingga kita itu menumbuhkan rasa percaya diri dari diri kita dulu ya. Dan mengurangi kelemahan-kelemahan kita sedikit demi sedikit. Oke, yang kedua adalah berpikir positif. Apapun yang terjadi, tetaplah berpikir positif gitu ya. Misalnya suatu kejadian, kalau misalnya kita melihat dari satu sudut pandang, misalnya yang kita lihat adalah hal negatif, tetapi kalau misalnya kita melihat dari hal lain, pasti kita akan menemukan hal yang lainnya seperti hal positif gitu. Oke, yang ketiga adalah ubah penampilan Anda jadi lebih baik. Oke, di sini menjadi percaya diri dengan cara mengubah penampilan kita dengan cara yang lebih baik. Penampilan yang lebih baik itu nggak harus mahal, karena tiap orang itu mempunyai penampilan yang lebih baik itu berbeda-beda. Ada yang suka rambutnya panjang, ada yang rambutnya pendek gitu kan. Ya pokoknya buatlah dirimu sesuai dengan keinginan kamu, yang membuat kamu itu bisa percaya diri gitu ya. Itu yang ketiga. Ya, kita lanjutkan masuk ke poin keempat. Yang keempat adalah beralihlah ke pola hidup sehat dan makan makanan yang bergizi. Nah, kalau misalnya sudah pola hidup kita sehat dan makan makanan yang bergizi, itu akan membuat tubuh kita dan pikiran kita itu menjadi positif. Nah, pikiran yang positif akan menambah kepercayaan diri kita, sehingga kita itu berpikirnya itu lebih enak, lebih jernih gitu. Coba bayangkan kalau misalnya tubuh kita lagi fit dan pikiran kita lagi enak, dan kita pasti akan mudah mengendalikan diri, sehingga kepercayaan diri itu bisa dikendalikan. Gitu ya. Yang kelima adalah fokus terhadap hal yang disukai. Nah, kalau ini udah nggak usah dibilang. Pasti kalau misalnya sesuatu udah kita sukai, kita akan sangat gampang ngomong mengenai hal itu. Sebagai contoh di sini saya suka terhadap hal-hal yang berkaitan dengan otomotif. Jadi ketika ada orang membahas hal tentang otomotif, dan ketika saya terjun ke situ, saya ikut ngomong gitu. Ya biasa aja gitu. Apa ya? Ngomongnya lancar. Berbeda kalau misalnya lain bidang saya. Mungkin saya di situ akan diam gitu ya. Gak ngerti.
dan malu-malu ya tentunya kalau pas ditanya mengenai yang lain bidang saya gitu. Nah, cobalah terjun ke hal yang Anda sukai. Nah, kalau sudah Anda sukai, Anda berbicara biasa di situ, berkomunikasi, itu akan menumbuhkan sikap atau sifat percaya diri Anda sedikit demi sedikit, sehingga akan menjadi mantap gitu ya. Itu yang kelima. Oke, yang keenam adalah teruslah tersenyum dengan ramah. Ya, seperti itu. Ya, intinya tersenyum dengan ramah dimanapun, kapanpun, karena di Indonesia itu senyum itu nggak dilarang. Karena saya pernah baca di suatu negara itu nggak boleh senyum sembarangan. Kita bersyukur ya di Indonesia, di jalan misalnya kita lagi lewat senyum gitu aja nggak masalah gitu, dan itu akan menambah kepercayaan diri kita ketika kita senyum dan melihat orang yang senyum balik ke kita gitu, karena itu sudah biasa dilakukan gitu. Melihat tetangga kita senyum dan tetangga kita senyum balik ke kita, dan itu kan membuat rasa gimana gitu loh. Melihat teman kita menyapa dan kita tersenyum, itu pasti keadaannya akan jauh berbeda ketika kita melihat teman atau tetangga muka kita cemberut gini. Pasti suasananya akan berbeda gitu. Kalau nggak percaya coba aja gitu. Itu yang keenam, teruslah tersenyum dengan ramah. Yang ketujuh, belajarlah memaafkan diri sendiri. Nah, belajarlah memaafkan diri sendiri. Kita itu adalah manusia, jadi wajar kalau misalnya kita berbuat salah, tetapi nggak menyalahkan diri. Karena kalau kita terus menyalahkan diri, itu dapat menurunkan sifat percaya diri kita sedikit demi sedikit. Meskipun nggak langsung turun ke bawah gitu, tapi hal ini sangat berbahaya kalau misalnya terus menerus kita lakukan menyalahkan diri sendiri karena suatu kesalahan yang tidak sengaja ataupun sengaja kita lakukan. Karena kita manusia tempatnya melakukan kesalahan, tapi kita manusia juga bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Oke, jadi itu 7 cara mengatasi rasa minder menjadi rasa percaya diri. Semoga apa yang tadi saya sampaikan itu bermanfaat untuk kalian dan juga saya di sini ya. Jika ada pertanyaan tentang video ini, silahkan tuliskan di komentar dan berikan tanggapan Anda.